Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dian Juwitasari, salah satu dosen di Prodi Teknik Produksi Furniture, Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Sebagai contoh video pembelajaran, saya mengambil salah satu mata kuliah yaitu Dasar Finishing yang terdiri dari 1 SKS teori. Deskripsi singkat mata kuliah Dasar Finishing yaitu mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pekerjaan finishing dari persiapan permukaan media, menentukan bahan, alat, dan metode aplikasinya. Nah, CPMK untuk mata kuliah ini ada 5. Yang pertama yaitu memahami, menyiapkan pekerjaan finishing. Yang kedua, memahami interpretasi hasil finishing. Yang ketiga, memahami menyiapkan permukaan komponen atau benda kerja finishing. Yang keempat, memahami pekerjaan meratakan permukaan benda kerja. Kemudian CPMK yang kelima yaitu memahami pekerjaan menghaluskan permukaan. Nah, bahan kajiannya ada 10, yaitu yang pertama pengertian dan manfaat tujuan finishing, kemudian standar kompetensi kerja nasional Indonesia, bahan dasar pembuatan furniture, interpretasi hasil finishing, ruang aplikasi finishing, K3 finishing, peralatan dan perlengkapan finishing, kemudian macam-macam bahan finishing, teknik meratakan permukaan, dan yang terakhir adalah teknik menghaluskan permukaan. Untuk pustaka, kami menggunakan 2, yaitu Business Furniture and Handicraft berkualitas ekspor, yang kedua yaitu buku teknik finishing mebel. Nah, untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini ada saya dan juga Ibu Nurmadina. Nah, perkuliahan kita ada 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian 1 kali UTS, kemudian dilanjutkan 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan UAS. Untuk penilaian, kita ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk bobot penilaian, ada bobot nilai tugas sebesar 20%, bobot nilai ujian tengah semester 25%, dan bobot nilai ujian akhir semester 40%, dan bobot nilai perilaku sebesar 15%. Nah, untuk nilai akhir adalah nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dan nilai perilaku. Contoh video pembelajaran saya menggunakan pendekatan metode DIA dan dilaksanakan secara offline atau luring di kelas. Nah, berikut video pembelajarannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Mas Farhan sebagai ketua kelas dipimpin doa dulu untuk mengawali perkuliahan hari ini ya. Ya, tadi teman-teman sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini akan kita awali dengan doa dulu agar pada percaya masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Farhan. Oke, hari ini masuk semua? Masuk ya. Gitu. Jadi ini full ya, sekelas ya masuk semua, alhamdulillah gitu. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya saya kan sudah pernah menerangkan terkait RPS ya. Jadi apa saja nanti yang kita akan pelajari selama 1 semester ini. Nah, untuk hari ini nanti kita akan masuk ke materi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ada membawakan panel yang perlu coba kalian amati ya. Nih silahkan coba diamati.
Ini ada panel yang sudah di finishing dan ada panel yang belum di finishing. Coba kalian amati. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari yang sudah dan yang belum di finishing? Ada yang mau menjawab? Ya Bu, Ya, silahkan Mbak Evrila. untuk perbedaan yang belum di finishing dan sudah di finishing itu, yang udah di finishing kelihatan lebih bagus, lebih rapi, gitu, lebih halus, lebih menarik juga. Ya, betul ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silahkan Mbak Sherly. panel yang sudah di finishing itu pada saat disentuh nyaman dan halus. Oke, jadi terasa lebih halus ya dibandingkan dengan yang belum di finishing. Ada lagi yang mau berpendapat? Bu, Ya, panel yang sudah di finishing ini terlihat lebih awet dan lebih berkualitas. oh ya, betul ya. Jadi dari pendapat teman-teman semua ini betul. Jadi akan terasa lebih bagus dibanding yang belum di finishing. Juga tadi lebih halus ya, karena apa? Nanti kita akan bahas kenapa kok dia bisa lebih halus, kemudian kelihatan lebih berkualitas dan lebih menarik, lebih awet ya gitu. Nah, oke, semuanya betul ya, nggak ada salah. Jadi saya mau bertanya lagi nih ke kalian. Kalian pernah nggak ngelihat meja yang belum dan yang sudah di finishing? Pernah ya gitu. Kira-kira kalau dijual harganya itu lebih mahal yang mana? Yang sudah di finishing atau yang belum di finishing? Yang sudah di finishing. Yang sudah di finishing. Jadi sepakat ya, yang sudah di finishing itu harga jualnya bisa lebih mahal. Berarti finishing ini bisa meningkatkan nilai jual. Kira-kira kenapa sih kok bisa harganya itu lebih mahal? Ya tadi apa? Lebih awet. Lebih awet. Ya, Mas Farhan. Kalau dari saya sendiri sih, ya tampilannya lebih menarik ke pembeli. Iya. Ya. Makanya dari yang finishing sama yang belum finishing lebih menarik. Yang sudah di finishing juga menarik. Ya, jadi karena dia lebih terlihat menarik, maka bisa meningkatkan nilai jual ya. Jadi finishing ini mempunyai peran yang sangat penting, walaupun dia merupakan proses akhir, tetapi dia yang nantinya menentukan kualitas akhirnya itu akan seperti apa. Jadi walaupun produksinya itu sudah bagus, tapi ketika finishingnya itu nggak bagus, maka nilai dari barang atau produk furniture itu yang akan menentukan adalah proses finishingnya. Dari sini sudah bisa dipahami pentingnya finishing ya. Nah, kita kan dari tadi sudah membahas finishing itu begini begitu gitu kan. Nah, pengertian dari finishing itu sendiri itu apa? Ada yang tahu nggak? Sebagai tahapan akhir dari proses produk. Ya, sebagai tahapan terakhir. Namanya juga tadi apa? Finish ya. Jadi dia tahapan paling akhir. Nah, proses finishing ini nggak hanya proses apa? Mengecat, tapi juga dengan apa? Melapisi dengan HPL. Ini juga bentuk dari finishing. Nah, cuman nanti untuk mata kuliah dasar finishing kita akan lebih banyak membahas terkait finishing yang menggunakan cat seperti itu ya. Kemudian, nah ini, jadi finishing furniture adalah proses pemberian lapisan akhir pada permukaan kayu untuk meningkatkan nilai estetika, karena tadi terlihat lebih bagus gitu kan. Kemudian sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan. Kenapa kan tadi ada yang menyebutkan akan lebih awet ya? Kenapa? Karena dia kan melapisi permukaan paling luar dari kayu ya. Nah, ketika nggak dilapisi, debu, air itu kan lebih mudah menempel, sehingga perawatannya itu lebih susah. Dengan adanya finishing itu bisa meningkatkan keawetan dari produk furniture itu sendiri. Nah, finishing ini dilakukan setelah seluruh proses pembuatan, pemotongan, perakitan, dan pengamplasan selesai. Jadi memang tahap paling akhir sebelum proses packing ya.
Namun, finishing ini sangat baik untuk membuat produk tampak lebih menarik, berkualitas dan tahan lama, ya, itu. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Saya lanjutkan ya, gitu. Oke. Nah, ini tadi mengapa furniture itu perlu di finishing? Tadi sudah ada beberapa menyampaikan pada saat saya awal membuka perkuliahan ya. Jadi apa? Warnanya lebih indah ya, warnanya lebih indah. Bisa dilihat di sini. Ini kan yang belum di finishing ya, dengan yang sudah di finishing. Mana yang lebih indah? Yang sudah di finishing ya. Jadi dengan adanya finishing ini membuat warnanya lebih indah. Kemudian permukaannya halus ya. Kenapa permukaannya ini menjadi halus? Karena kayu atau produk furniture yang kita finishing ini kalau masih raw material, ini kan pori-porinya kan masih terbuka ya. Nah, dengan finishing kita melakukan finishing close pore sehingga pori-porinya ini tertutup, membuat benda kerja atau furniture ini menjadi terasa halus pada saat disentuh. Silahkan ini dicoba diraba dengan yang ini ya, lebih halus kan? Nah, ini lebih halus yang sudah di finishing. Nah, kemudian mudah dibersihkan. Bayangkan kalau misalnya kita contohkan meja ya, meja yang belum di finishing, anggaplah ini top table dari meja yang belum di finishing. Ketika ini ditaruh di sebuah kafe yang sering ketumpahan minuman, makanan, kecap, saus, kan dia lebih mudah menyerap ke serat kayu dan itu lebih sulit dibersihkan ya, dibandingkan ketika diberi lapisan finishing. Kalau diberi lapisan finishing, zat-zat tersebut tidak mudah meresap ke dalam kayu sehingga dia lebih mudah dibersihkan ya. Kemudian tampilan berkualitas tadi kan kelihatan lebih menarik ya gitu kan. Jadi kalau kayak gini pasti milih yang mana kalau mau beli barang? Yang sudah di finishing ya, karena kelihatan lebih berkualitas gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah paham? Sudah. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Nah, ini 5 tujuan utama finishing tadi. Melindungi permukaan kayu dari apa? Dari air, kelembapan, sinar UV, jamur, kotoran, dan goresan ringan. Jadi misalnya kayu ini dibuat menjadi bangku yang ditaruh di outdoor atau di luar. Itu kan nanti kena sinar matahari, kena hujan ya. Itu nantinya akan lebih awet yang sudah di finishing dibandingkan dengan yang tidak di finishing. Jadi yang tidak di finishing itu lebih mudah lapuk, misalnya seperti itu dengan adanya kena sinar, hujan dan lain sebagainya. Kemudian memperindah penampilan. Tadi udah jelas ya, dia kalau di finishing itu jadi lebih bagus, lebih estetik. Kemudian meningkatkan daya tahan, jelas ya, dari tadi juga sudah dibahas kalau di finishing itu akan memberikan proteksi. Kemudian meningkatkan nilai jual, jelas karena tadi terlihat lebih bagus, lebih menarik, maka si pembeli ini juga akan mau membeli dia dengan harga yang lebih mahal itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mempermudah perawatan tadi karena dia tidak menyerap ke dalam permukaan atau ke serat kayu, hanya di permukaan saja. Jadi kalau dilap itu bisa langsung bersih ya gitu. Oke, saya lanjutkan terkait. Nah, ini kita lanjut terkait manfaat finishing dari furniture. Yang pertama, kita dari sisi produk itu sendiri. Nah, produk itu akan menjadi lebih indah dan konsisten tampilannya. Selain itu, juga permukaannya terlindungi dari kerusakan dan umur produknya itu lebih panjang karena lebih awet, karena dia lebih terlindungi. Kemudian dari sisi konsumen, dia mudah perawatannya karena dia mudah dibersihkan. Kemudian tampilannya juga lebih menarik dan juga dalam penggunaannya itu lebih nyaman karena apa? Dia tadi lebih halus karena serat-seratnya
aspaltnya sudah tidak ada, sudah dibersihkan dengan amplas sehingga dia lebih halus, pori-porinya juga sudah ditutup ya, jadi dia lebih nyaman digunakan karena lebih halus. Nah, kemudian dari segi perusahaan yaitu meningkatkan daya saing produk. Kenapa? Kalau produknya itu terlihat lebih bagus, maka kan meningkatkan nilai jual si produk itu sendiri ya, dan ketika produknya itu bagus, pasti komplain dari pelanggan juga semakin rendah seperti itu. Ini adalah terkait manfaat dari finishing furniture. Nah, selanjutnya, nah ini fungsi utama finishing, yaitu yang pertama adalah fungsi protektif, yaitu perlindungan. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi dekoratif. Jadi protektif itu lebih ke perlindungannya, keawetannya. Seperti kalau dekoratif itu lebih menitikberatkan pada estetika, keindahan, kenyamanan seperti itu ya. Kemudian nah, ini adalah perbandingan sebelum dan sesudah di finishing. Misalnya dari aspek warna. Kalau sebelum finishing apa? Kusam, pucat. Kemudian kalau sesudah dia lebih hidup dan warnanya itu lebih kaya gitu ya. Kemudian dari permukaan tadi kasar dan porinya masih terlihat. Kalau sudah di finishing dia lebih halus dan rata. Kemudian untuk sisi kebersihan, nah kalau belum di finishing tadi lebih mudah kotor ya, karena dia lebih mudah meresap ke dalam pori-pori. Kemudian kalau yang sudah di finishing dia mudah dibersihkan. Kemudian untuk ketahanan air, yang belum di finishing adalah mudah menyerap air. Kemudian kalau yang sesudah, karena sudah diberi proteksi atau finishing di atasnya, jadi dia tidak mudah menyerap air. Kemudian nilai jual, jelas ya, kalau belum di finishing pasti dia lebih murah dibandingkan yang sudah di finishing karena terlihat lebih menarik tadi ya. Tuh, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mas Farhan, silahkan Mas. Iya. Yang pernah saya lihat kan ya di beberapa kafe atau rumah makan, ada beberapa kan kayak misalkan meja. Iya. Dia meja itu ada beberapa rumah makan atau kafe yang mejanya mengkilat, finishingnya mengkilat. Dan juga ada yang memang itu dia nggak mengkilat. Iya. Jadi dari menurut ibu itu sendiri itu yang lebih bagus yang mengkilat atau tidak atau gimana? Iya, jadi gini, kan untuk finishing itu kan ada berdasarkan tingkat kilapnya, itu ada yang glossy, yang mengkilap itu kita sebut dengan glossy, yang tidak mengkilap itu kita sebut dengan doff. Nah, mana yang lebih bagus, itu kita nggak bisa menentukan bahwa yang glossy ini lebih bagus, yang doff ini lebih bagus, nggak bisa. Karena itu tergantung selera dari masing-masing, dan tren di negara lain itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Indonesia lebih suka yang mengkilap, kalau di Eropa, di Amerika mereka lebih menyukai yang doff. Jadi untuk tingkat kilap ini tergantung selera dari konsumen itu masing-masing gitu. Bisa dipahami? Jadi itu pilihan opsional. Ya, jadi nggak ada yang lebih buruk dan nggak ada yang lebih baik dibandingkan keduanya itu tadi. Oke, ya dari penyampaian saya tadi terkait pengertian, terus manfaat, tujuan, dan fungsi dari finishing ini sendiri, kita bisa ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Ada yang mau mewakili? Ya, oke, Mas Farhan silahkan Mas. Dari saya sendiri, menurut saya dari semua dan juga saya tadi sampaikan, yang saya pahami itu tujuan utamanya itu sebagai aksi namanya sebagai pengawetan ya, itu untuk tujuan utama dari finishing pengawetan. Iya. Nah, di balik tujuan itu pengawetan ada tujuan lain, Ya. yaitu menambah nilai jual, terus membuat permukaan lebih baik, tampilan lebih bagus, dan menarik pembeli untuk membeli produk tersebut. Oke. Ya, menurut saya sih. Ya, semuanya setuju ya dengan pendapat Mas Farhan tadi terkait kesimpulan dalam materi perkuliahan kita hari ini, yaitu terkait finishing tadi, manfaatnya dan tujuannya itu seperti apa. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, kita ada kuis dulu ya. Kuisnya sudah saya siapkan, ini silahkan dibagi ke belakang. Ini
Saya kasih waktu nanti untuk mengerjakannya 30 menit ya. Sanggup nggak 30 menit menyelesaikan ini? Sanggup, Bu. Oke, yuk silahkan dikerjakan dulu. Oke, sudah selesai semua. Bisa dibantu Mas Darda untuk mengumpulkan ya. Oke, terima kasih ya. Ini kayaknya udah pada paham semua nih, saya lihat sekilas ini sudah pada betul. Nanti saya koreksi, kemudian nanti saya bagikan ulang ke Mas Farhan ya, mungkin nanti agak siang. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.